Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Fauziah dengan NIM 41321016. Saya berasal dari Prodi Logistik Perdagangan Internasional kelas 1A pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh gawai bagi generasi milenial. Berikut adalah pokok pembahasan saya. Yang pertama, apa itu gawai? Kedua, pengaruh gawai bagi generasi milenial. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu apa itu gawai? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat pada tahun 2008 pada halaman 422, terdapat dua homonim kata gawai, yakni yang pertama kerja, pekerjaan, dan yang kedua alat berkakas. Makna pertama digunakan sebagai pembentuk kata pegawai, yaitu pekerja di kantor atau karyawan yang masih sering dipakai. Sedangkan makna kedua sudah hampir tidak pernah dipakai dalam kosakata saat ini, yakni ditandai dengan singkatan KL, yaitu klasik di dalam kamus. Makna kedua kata gawai berarti alat atau perkakas penunjang pekerjaan. Makna kedua inilah yang kemudian digunakan menjadi padanan kata berbahasa Inggris, yaitu gadget. Kata gadget dimaknai sebagai alat atau perkakas yang dapat menunjang pekerjaan dan komunikasi. Selanjutnya adalah pokok bahasan yang kedua, yaitu pengaruh gawai bagi generasi milenial. Generasi milenial saat ini akan merasa sulit jika di dalam hidupnya tidak mempunyai gawai, yang artinya kebanyakan generasi milenial saat ini memiliki ketergantungan terhadap gawai. Terlebih sejak awal pandemi hingga saat ini pembelajaran masih dilakukan secara daring. Hal itu membuat pelajar maupun mahasiswa menjadi lebih dekat dengan gawai. Dalam hal ini, saya telah melakukan survei terhadap beberapa teman-teman saya sebagai generasi milenial. Dalam survei tersebut, saya memberikan 7 pertanyaan. Yang pertama, seberapa besar gawai mempengaruhi kehidupan Anda? Yang kedua, menurut Anda, apa pengaruh gawai yang baik dalam kehidupan Anda? Yang ketiga, menurut Anda, apa pengaruh buruk gawai dalam kehidupan Anda? Yang keempat, lebih ke sisi manakah gawai mempengaruhi hidup Anda? Sisi negatif atau positif? Yang kelima, bagaimana cara Anda mengatasi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh gawai? Yang keenam, apakah Anda sudah bisa mengatasi pengaruh negatif dari gawai? Dan yang terakhir adalah berikan tanggapan dan saran Anda untuk generasi milenial yang mempunyai ketergantungan terhadap gawai. Berikut adalah tampilan survei saya. Saya memanfaatkan fitur dari Google, yaitu Google Form, agar mudah diakses oleh teman-teman saya. Baik, berikut adalah hasil survei dari pertanyaan seberapa besar gawai mempengaruhi kehidupan Anda. Bisa dilihat pada diagram berikut ini, angka tertinggi yaitu di angka 8. Yang artinya beberapa orang menganggap gawai itu mempengaruhi kehidupan mereka. Namun tidak sedikit juga ada beberapa orang yang menganggap gawai itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya adalah dari pertanyaan lebih ke sisi manakah gawai mempengaruhi hidup Anda. Pada diagram lingkaran menunjukkan 88,9% generasi milenial mendapatkan pengaruh yang positif dalam penggunaan gawai. Namun masih ada yang mendapatkan pengaruh negatif dalam penggunaan gawai, yaitu sebesar 11,1%. Selanjutnya adalah dari pertanyaan, apakah Anda sudah bisa mengatasi pengaruh negatif dari gawai? Bisa dilihat pada diagram lingkaran berikut, responden sebanyak 77,8% sudah bisa mengatasi pengaruh negatif dari gawai. Namun masih ada yang belum bisa mengatasi pengaruh negatif dari gawai, yaitu sebanyak 22,2%.
Baik, kebanyakan responden sudah menyadari pengaruh baik dan buruk dari gawai. Pengaruh baiknya yaitu seperti mempermudah pekerjaan atau aktivitas dari fitur-fitur yang dimiliki gawai, seperti dapat berbelanja online dan mempermudah komunikasi dalam jarak jauh. Selain itu, banyak juga informasi dan ilmu pengetahuan dalam penggunaan gawai atau yang bisa kita dapatkan dari gawai. Namun tetap saja kita sebagai pengguna harus tetap menyaring kembali informasi yang kita dapat ketika kita menggunakan gawai. Dan pengaruh buruknya yaitu dapat berdampak pada kesehatan, seperti menimbulkan sakit mata. Jika memiliki ketergantungan akan menyebabkan lupa waktu, sehingga sia-sialah waktu yang digunakan dan pekerjaan lain pun bisa jadi terbengkalai. Namun, sudah ada responden yang sudah mampu mengatasi pengaruh buruk atau negatif dalam penggunaan gawai. Mereka menyebutkan yaitu lebih mengatur waktu ketika menggunakan gawai, melakukan update informasi yang didapatkan sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi negatif atau yang sering kita sebut dengan hoax. Baik, kita sudah sampai pada pembahasan kesimpulan. Ya, gawai akan memberikan pengaruh positif apabila kita sebagai pengguna mampu mengontrol penggunaan gawai. Jadi jangan sampai kita mengabaikan banyak hal karena terlalu asik dalam menggunakan gawai maupun teknologi lainnya. Kita bisa menggunakan waktu kita untuk mengembangkan hobi dan jadikan media untuk mencari uang dengan berbelanja online. Dengan demikian, gunakanlah gawai dengan cerdas. Jangan sampai gawai yang mengatur kehidupan kita. Sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.